biasanya menolak hukuman mati. Mengapa menolak? Nyawa dan hak hidup itu hak prerogatifnya Tuhan. Hak Tuhan untuk mencabut nyawa orang. Hak Tuhan itu kita ambil alih, nyawa orang itu kita cabut. Gitu. Sementara kita tidak berhak. Nah, dan ini pula yang mengganggu dalam hubungan internasional. Mengapa? Nah, perjuangan untuk membebaskan orang Indonesia WNI yang dihukum mati di luar negeri itu sangat sulit. Mereka jawabnya negaramu juga memberlakukan hukuman mati gitu. Tetapi pada kasus-kasus kejahatan extraordinary seperti sekarang ini, kok rasa-rasanya saya setuju gitu. Kenapa? Gak ada gunanya orang hidup seperti itu hidup. Nanti dihukum seumur hidup, yang terjadi adalah dia ngambil jatah makan siang gratis itu, karena dia mungkin 20 tahun lagi. Sementara makannya itu lebih enak dari yang lain, meskipun yang paling enak sudah pasti koruptor gitu. Di penjara itu makannya koruptor enak gitu, dibandingkan yang biasa. Nah, saya mau lihat pasca ini. Kalau saya sih udahlah hukum mati aja. Jadi kalau kita mau menyelamatkan calon-calon korban yang lain, nah, dan ini persoalan universal, bukan hanya persoalan di Indonesia gitu ya. Kenapa kejahatan pedofil di Thailand itu jauh lebih tinggi dibandingkan di Indonesia gitu. Lalu mengapa di Thailand bisa berkurang drastis? Pertama memang penegak hukumnya, ya. Yang kedua ada sosialisasi. Dulu di Thailand itu kalau kita dari bandara naik taksi, di taksi itu udah ada iklan-iklan seks termasuk iklan anak-anak gitu. Sekarang nggak ada lagi. Nah, yang paling ketat dalam soal moralitas itu ada di Jepang. Di Jepang itu jangan mimpi ada kampanye iklan publik terbuka seperti itu. Tetapi anehnya Jepang adalah pengguna situs porno tertinggi di dunia. Dan pemerkosaan dan kejahatan seksual termasuk yang terendah di dunia. Ini saya nggak ngerti menjelaskannya seperti apa gitu. Mungkin ahli psikologi gitu ya. Nah, tapi kalau rujukan kita masih Kinsey Report 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ya nggak kena. Kenapa? Kinsey melakukan survei-survei publik untuk merumuskan kebijakan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KB pada masa itu. Sekarang udah nggak berlaku lagi. Kenapa? Orang buka AI kok, saya bisa bikin gambarnya Pak Ito gitu di situs porno yang lebih ganteng tentunya gitu kan, pakai AI gitu, yang kumisnya masih segede handphone gitu. Sekarang sudah tidak menarik lagi. Nah, persoalannya ada teknologi yang memungkinkan itu. Saya nggak terbayang ke depan itu seperti apa, dan tugas polisi akan justru semakin berat karena ada standar etika yang kadang harus dilanggar untuk menegakkan hukum, kadang tidak bisa dilanggar. Saya kasih contoh. Rustin ini sudah mengasuh anak-anak jalanan di pasar Minggu dan berbagai pasar gitu, yang sangat dekat dengan anak-anak jalanan. Anak-anak pasar Minggu itu sekarang udah dewasa semua, ya, sudah dewasa semua. Dia didik. Nah, anak-anak itu hidup di jalanan, makan dari tempat sampah, makan itu gitu ya. Sehingga seringkali ada sexual harassment gitu ya. Di anak-anak yang laki-laki perempuan itu dipakai oleh preman-preman di sepanjang rel itu, dikasih uang. Ceritanya ini bisa panjang sekali, tapi
poin saya adalah dikasih uang, ada faktor ekonomi yang melatari ini semua, yang tidak bisa selesai dengan satu kasus kita tembak mati pelakunya selesai. Oke, kembali lagi di channel GR 2045, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan atau edukasi dari saudara kita Prof. Herman. Tentu sangat menarik ya teman-teman, mengenai kasus korupsi yang merajalela di negara kita yang kita cintai ini. Berbagai macam dinamika politik saat ini, berbagai macam isu-isu ini menjadi tugas berat terhadap Pak Presiden Prabowo Subianto. Di masa jabatan Jokowi, banyak hal yang belum terbongkar, banyak hal yang diwarisi oleh Jokowi, berbagai utang, berbagai kasus korupsi, banyak hal teman-teman. Kita sebagai masyarakat yang jauh dari berita-berita tentang situasi Indonesia ini, apalagi yang tinggal di pelosokan yang tidak memiliki akses internet ataupun tidak memiliki televisi. Jadi yang tinggal di sana, yang di pelosokan, ya mereka tidak mau tahu, mereka hanya bisa siapapun pemimpinnya, ya tentu yang mereka harapkan ya pemimpin yang baik. Dalam hal ini kita sudah mendengarkan beberapa poin yang telah disampaikan oleh Prof. Herman mengenai hukum di negara kita ini. Memang hukum di negara kita ini ya bisa dikatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas, dalam arti para pejabat-pejabat yang memiliki kekuasaan mereka tidak mampu, mereka tidak adil, apalagi mereka yang sudah terbukti korupsi, bahkan sudah terbukti merugikan negara dan bahkan berdampak terhadap masyarakat. Namun hukuman mereka ya enteng-enteng aja. Tetapi kalau masyarakat berbuat mencuri misalnya teman-teman, ya mencuri beberapa hal lah, kehilangan, mungkin yang dirugikan adalah individu, bukan negara, bukan masyarakat atau warga, ya yang dirugikan hanya individu. Tetapi kalau kita lihat kasus-kasus korupsi ini ya sudah terbukti merugikan negara, merugikan masyarakat, tetapi mereka hanya dihukum ya sepele-sepele saja teman-teman, bahkan dipotong masa tahanannya dan bahkan aset-asetnya tidak disita. Jadi yang kita harapkan dan bahkan yang diharapkan oleh Prof. Herman ini terhadap Presiden Republik Indonesia, ya kalau boleh dihukum mati saja. Ya saya juga setuju, mungkin masyarakat akan lebih setuju para koruptor-koruptor dihukum mati dan aset-asetnya dikembalikan terhadap negara agar terjerat, agar para pejabat-pejabat lainnya atau para titipan-titipan yang ingin korupsi mereka tidak melakukan lagi. Nah, teman-teman, di sini kita membacakan sedikit komentar sebagai ulasan kita pada malam hari ini, sebagaimana mereka menanggapi pernyataan atau edukasi statement dari Prof. Herman tersebut. Dari Sri Mulati, setuju koruptor dihukum seberat-beratnya atau hukum mati dan miskinkan. Percayalah, kalau ini dijalankan NKRI akan makmur karena tidak ada yang korupsi. Uang benar-benar untuk pembangunan. Tentu seperti saya katakan tadi, bahwasanya masyarakat akan lebih setuju ketika para koruptor dihukum mati seberat-beratnya. Saya masih ingat bahwasanya Pak Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan bahwasanya dia akan memberantas para koruptor-koruptor yang di negara kita ini, dan bahkan akan membangun penjara kecil di pulau kecil. Tetapi apakah itu akan menjadi efisien? Apakah menjadi berguna? Apakah itu menjadi salah satu berdampak negatif? Apakah itu akan menjadi kebaikan? Tentu kalau kita analisis bahwasannya
ketika di pulau kecil, apakah mereka terpantau? Apakah mereka akan berpesta porang? Kalau kita lihat penjara-penjara pejabat-pejabat, ya mereka mendapatkan fasilitas yang bagus, beda dengan masyarakat yang benar-benar dipenjara dan disiksa. Tapi kalau pejabat-pejabat yang sudah terbukti memakan uang negara, ya mereka hanya dipenjara seenak-enaknya saja. Hukum mati itu boleh dalam Islam kalau membunuh dengan alasan tertentu, seperti koruptor, itu sangat merugikan dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Tentu ya mungkin ada beberapa dari saudara kita umat Islam bahwasanya hukum mati tersebut diperbolehkan dalam agama Islam. Saya tidak tahu karena saya adalah agama non-muslim. Mungkin dari masyarakat ataupun dari agama lain diperbolehkan dihukum mati para koruptor. Ya sebenarnya ya harusnya dihukum mati para koruptor agar terjerat, agar kori-korinya tidak melakukan yang apa dilakukan oleh kori-kori lainnya. Negara ini diacak-acak oleh para pegundal rakus. Para elit politik juga sudah banyak jadi begundal. Revolusi adalah cara untuk merangkus para pengundal dari negeri ini. Aku sangat nggak percaya sama profesor ini karena mencela-mencela sekarang sok-sok kelihatan waras. Nah tentu ya seperti apa saya katakan tadi teman-teman, mungkin ada beberapa yang pro, ada yang kontra terhadap pernyataan atau statement dari pro tersebut. Tetapi saya sendiri sangat setuju bahwa para koruptor dihukum mati. Beginilah akibat kalau Polri selalu dilindungi. Kepastian hukum untuk mereka tidak jelas sehingga membuat moral mereka makin rusak. Segala kejahatan ada pada mereka, mulai penindasan, narkoba, pemerasan, dan lain-lain. Tentu dalam citra Polri, ya mungkin masyarakat tahulah kinerja Polri saat ini. Ya berbagai macam ya teman-teman. Kita juga tidak sembarangan mengatakan Polri itu tidak bekerja. Apakah mereka salah satu pemain dalam kasus korupsi? Ya kita tidak tahu. Mungkin KPK juga harus memeriksa orang-orang yang ingin berkuasa. Orang ini pasti membela polisi walaupun polisi banyak terima setoran di mana-mana. Di kasus Sambo aja dia bela mati-matian. Coba membela kebenaran dan keadilan supaya kita bisa acungkan jempol. Memang dalam ya seperti yang saya katakan teman-teman, bahwa hukum di negara kini masih lembek dan hanya tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tumpul artinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Seperti apa yang saya katakan tadi teman-teman. Ini profesor mikirnya kemana aja, bubarkan Kompolnas selama ini jadi polisi. Kasus Sambo, kasus kilometer 50, pungli kerja, lelet jadi boneka elit dan penguasa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi jadi alat politik, parcok dan banyak pelanggaran lainnya. Kalau dibiarkan sama Kompolnas dan staf ahli Polri, udah aja bubar Kompolnas biar efisien anggaran. Nah, saya tidak kurang setuju dengan statement dari saudara kita ini. Tentu ada kebijakan-kebijakan, ya ada peraturan-peraturan dari pemerintah. Jadi mereka juga tidak seenaknya, tetapi alangkah baiknya Polri atau staf-stafnya tersebut bekerja dengan baik dan tidak menerima sogokan, tidak bermain dalam kasus-kasus. Tentu ya kita bisa lihat bahwa citra Polri tidak 100% dipercaya oleh masyarakat. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman, kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.